Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah ini kita sore di hari ketiga ya, bisa bertemu kembali untuk membahas ayat-ayat traveling ya, part ketiga ini. Nah, sebentar. Oke, ayat-ayat traveling pada kesempatan sore part ketiga, bagian ketiga ini adalah membahas Quran Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 10. Berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini, bisa Allah gerakan hati kita untuk memiliki niat dan tujuan yang baik dalam traveling, serta atas tauladan Nabi Muhammad dalam tiap perjalanan untuk menyingkirkan niat dan tujuan buruk dalam pelaksanaan traveling tersebut ya. Mari kita langsung baca sambil ngebuburit ini ya, menunggu waktu berbuka puasa. Kita baca Quran Surah Muhammad, surah ke-47 ya. Juznya masuk juz 26 ya. Ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Afalam yasiru, maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan fil ardi, di bumi ya, on the earth, payang zuru, sehingga dapat memperhatikan, mengadakan perjalanan udah belum gitu kan, di bumi. Berbicara, ingat, bukan fil Korea, bukan Korea desa, bukan perjalanan di desa, tapi bukan hanya fil bilad, di suatu negeri atau di negeri, tetapi ini fil ard, di bumi ya. Payang zuru, sehingga dapat memperhatikan ya, melihat, diperhatikan, bahkan diteliti ya. Kaifa, kana bagaimana, akibatun kesudahan, allazina orang-orang yang min qablihim sebelum mereka. Nah, di sini ayat 10 artinya, maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sehingga jadi pelajaran.
jadi hikmah, kebijaksanaan, wisdom, ya. Bahkan di sini ditegaskan, dammarallahu alaihim. Dammarallah, Allah telah membinasakan alaihim mereka, wal kafirina, dan bagi orang-orang yang kafir, amsaluha, yang serupa itu, seperti orang-orang kafir, Allah telah binasakan. Memang dalam bangsa-bangsa di dunia ini, ada yang dulunya ada, sekarang tidak ada. Dulunya mundur, sekarang maju. Dulunya maju, jadi mundur. Khususnya dalam ayat ini adalah yang dijadikan contoh adalah kelompok, bangsa, golongan yang sudah binasa. Nah, ini sudah harus menjadi pelajaran bagi kita. Nah, jadi saat kita traveling itu, kita harus memperhatikan bagaimana kejadian-kejadian yang ada di tempat kita kunjungi tersebut. Atau bahkan kita sudah niatin untuk mengunjungi tempat tersebut karena tujuan ini. Belajar kenapa sebuah bangsa, sebuah kaum binasa. Ya. Nah, ayat 10 ini surah Muhammad, saya cek di 3 tafsir Nusantara ini, tafsir Quran Karim yang disusun oleh Mahmud Yunus, tafsir Quran oleh Kiai Haji Zainul Hamidin Fahrul Naes, dan yang ketiga tafsir Rahmat Kiai Jumar Bakri. Itu memang beliau tidak menafsirkan ayat ini. Tetapi sebetulnya ada ayat-ayat yang lain yang berawalan dengan afalam yasiru, ya. Tapi nanti pun akan dielaborasi dengan next pertemuan, ya, untuk bagian yang lainnya. Tapi setidaknya untuk pada tema yang ini adalah menariknya afalam yasiru. Jadi berbentuk pertanyaan kepada kita ini diajak berbicara oleh Allah. Afalam yasiru, maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan? Apakah kamu tidak traveling, tidak travel the world, fil ardi, di muka bumi, ya? Payang zuru, sehingga dapat memperhatikan. Nah, dengan kita traveling tadi bisa memperhatikan kaifa, bagaimana. Jadi menjawab how to kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, ya. Makanya saya akan menjelaskan dari keutamaan ini, ya. Traveling ini seperti ini, melanjutkan yang pertemuan yang sebelumnya, ya. Makanya saat traveling ini kita harus buka mata kita, ya. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Nah, saat traveling untuk melihat sisi-sisi kehidupan, nah, dan jiwa-jiwa manusia yang kita temui dalam traveling tersebut. Karena semakin jaraknya jauh, kita akan menemukan sisi-sisi yang berbeda. Wabil khusus ayat ini, bangsa-bangsa yang sudah tidak ada dulunya, ya. Di Yaman itu dulu ada kota, ya, yang dianggap sekarang sudah tidak ada. Itu menarik kalau kita ke sana mempelajarinya, ya. Dan bukankah kita juga dulu di Indonesia ada kerajaan Majapahit, ya, ada kerajaan Sriwijaya, sekarang tidak ada. Kenapa? Nah, kita harus perhatikan, bukti-buktinya masih ada. Saat saya ke Blitar, ada pintu, katanya pintu, salah satu pintu daripada kerajaan Majapahit di sana. Bahkan termasuk kerajaan Islam. Dulu di Demak ada kerajaan Islam, kerajaan Demak. Walaupun peninggalannya masih ada, makamnya pun diziarahi para rajanya, ya. Jadi kerajaan Islam pertama itu kan kerajaan Demak, ya. Kebetulan ayah saya juga dari Demak. Nah, saya beberapa kali berziarah ke sana. Rajanya juga masih ada makamnya yang mendirikan kerajaan Demak, tokoh-tokohnya. Tapi sistemnya, politiknya, peraturannya, peradabannya tidak berlanjut. Ini kenapa? Nah, ini perlu kita pelajari. Jadi kita saat kita misalkan datang nih, contohnya tadi ke Demak,
kita harus hadirkan mata, hati, pikiran kita untuk melihat langsung dan memaknainya. Dan memaknai ini tidak bisa tidak, kita harus baca sejarah. Bagaimana berdirinya kerajaan tersebut, bagaimana perkembangannya, bagaimana hancurnya, ya. Termasuk di berbagai negara. Akan semakin menarik, ya. Nah, jadi saat kita traveling, kita harus siapkan hati dan pikiran kita untuk melihat perbedaan-perbedaan sudut pandang baru, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah, wisdom, kebijaksanaan yang berbeda pandangan dengan orang yang belum traveling, yang belum perjalanan jauh, yang belum piknik jauh, ya. Makanya kita melakukan traveling sejauh mungkin itu agar kita bisa melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Tidak sempit. Ini salah, ini kafir, ini bid'ah. Makanya Ki Haji Mustafa Bisri dalam sebuah acara haul, ya, kenapa Gus Dur itu begitu kosmopolitan, pikirannya begitu luas, visinya begitu maju ke depan. Karena memang selain beliau itu suka membaca, bukan suka lagi, gila membaca, Gus Dur ini adalah sudah melalang buana ke Timur Tengah, ke Eropa. Tahun 2 tahun kalau tidak salah beliau di sana itu. Jadi termasuk bekerja. Tadi sih mau kuliah juga kan setelah di Al-Azhar, ternyata bosan pelajarannya begitu sistemnya, ya mengulang-ulang seperti yang diajarkan di pesantren pada awalnya. Terus Gus Dur itu belajar di Baghdad, di Irak. Habis belajar di Baghdad, di Irak, nah Gus Dur ini melanjutkan ke Eropa. Setahu saya sih dalam suatu kisah, Gus Dur itu mau rencananya kuliah di Leiden University di Belanda. Tapi ternyata tidak diterima karena administratif yang tidak terpenuhi ketika kuliah di Timur Tengah itu. Nah jadi, tapi beliau sempat tinggal di Eropa, tinggal di sana, bekerja di sana, ya. Di situ yang membuat wawasan Gus Dur maju ke depan. Berbeda dengan orang-orang yang belum ke berbagai negara. Loh, ada teman saya sudah ke berbagai negara, tapi kok begitu-begitu saja, berarti dia hanya traveling, hanya tag foto, ambil gambar, sudah pamer-pamer. Bukan itu tujuannya. Tetapi perhatikan kenapa bangsa Eropa, bangsa Amerika sekarang maju. Bahkan sekarang trennya mengarah redup. Makanya nanti kita ada bahas Indonesia mendunia, ngaji kebangsaan, kita perlu peradaban baru sekarang ini. Ya. Nah, jadi intinya dengan perjalanan makin jauh ini, kita tidak sempit, tidak gampang menyalahkan orang lain. Kita luas, ya. Kita bisa menilai orang lain, sesuatu, konsep, ide dengan berbagai sudut pandang yang kaya. Nah, pengalaman traveling juga ini yang kita lakukan ini menjadi guru atas pelajaran hidup yang kita temui. Ya. Salah satunya adalah guru yang berharga dalam perjalanan saya ke 10 negara 2 benua, Asia dan Afrika. Ternyata betul keyakinan kita. Kalau kitanya baik, hati kita baik, tujuannya baik, kita bertemu orang dengan background apapun, agama apapun, suku apapun, bangsa apapun, Masya Allah, baik juga. Beneran. Contohnya jangan jauh-jauh ke luar negeri. Dari Cirebon saya ke Jakarta. Banyak yang bilang, hati-hati di Jakarta, beringas, hidupnya ganas. Nanya tuh orang pada hidup masing-masing. Tapi alhamdulillah, kok selama saya di Jakarta, saya kalau nanya alamat, orang selalu bisa menjawab. Bahkan tersenyum. Teman saya mengatakan kisah-kisah di buku, di film, ganas. Jadi kalaupun ya kondisinya ganas, kalau kitanya baik, insya Allah akan menarik orang-orang juga yang baik. Jadi saat kita misalkan ada 3 orang
di sini, di sana, nanya lagi. Hati itu kok ini nggak tertarik gitu untuk nanya ke dia. Tiba-tiba yang kedua tertariknya, yang ketiga tertariknya. Jadi insya Allah kalau kitanya baik, kita akan bertemu juga orang-orang yang baik. Begitu pula ketika berkunjung ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura, ke Cina, ke Filipina. Ya Allah, di Filipina, ya kalau kita dalam rangka hubungan antar manusia, ya, yaitu hubungan insaniah, ditraktir. Ada orang Kristen, Katolik apa Protestan ya. Salim juga di mana-mana, lagi di Filipina itu, di Manila. Ditraktir beberapa kali makan di KFC. Ya, kita juga tahu mereka kan kita harus makan yang halal. Ditraktir di KFC, ditraktir seafood sebelum pulang. Waduh. Waktu kita ke Korea, ya, ketemu orang ateis, dia malah tertarik bertemu kami yang muslim. Kenapa sih dalam Islam itu perempuan pakai hijab? Dia aneh pakai begituan. Bertanya-tanya mereka kepada kita, kepada teman kami yang perempuan. Juga mereka mengatakan, kenapa sih Islam melarang makan babi? Minyak babi kata mereka itu bikin makanan lezat banget. Kalau sudah merasakan, waduh, saya jadi tertarik, tapi jangan, kita nggak boleh ya. Alhamdulillah saya juga nggak pernah mencoba. Ya, selezat-lezatnya kan udah tahu dampak buruknya babi itu. Makanya agama mengarahkan, bukan hanya lezat yang dicari, nikmat yang dicari, tetapi kebaikan, halalan, thayyiban. Nah, jadi menarik. Dia ngajak kami keliling di sekitaran Ehwa University Ehwa. Di sana jalan-jalan malam, ya dia ceritakan culture Korea begini, bagaimana penjajahan Jepang. Jadi Jepang itu saya juga baru pada saat ke Korea, selain Jepang menjajah kita, kita dibuat susah 2-3 tahun, 2,5 tahun tepatnya dalam sejarah. Saya lihat di sekitar Ehwa itu ada anak kecil yang diperkosa oleh puluhan orang tentara Jepang saat Jepang menjajah Korea Selatan. Jadi ternyata Korea Selatan yang jaraknya 2 jam ke Jepang itu juga dijajah oleh Jepang. Sampai tadi ada patung perempuan di sekitar Ehwa University diperkosa oleh puluhan orang tentara Jepang, yang itu juga ternyata kejadian di Indonesia. Bahkan di Indonesia saya pernah baca, bukan hanya puluhan, sampai 100 lebih 1 orang loh. Masya Allah. Makanya ini penting ada akhirat, biar Allah balas kalau di dunia ini belum kebalas. Nggak bisa lari. Ya. Nah ini jadi guru terbesar, salah satu pengalaman dalam perjalanan itu, kalau kitanya baik, akan bertemu orang-orang yang baik. Walaupun tetap kita harus waspada. Diajakin teman laki-laki di luar negeri banyak yang ngomong hati-hati, malah digerayangi, nauzubillah. Ya, kita juga jangan sampai menerima, jangan sampai ikut juga mengikuti, ya, walaupun dapat misalkan tidur gratis, nauzubillah. Bumi punya Allah, kita ada tempat-tempat yang lain, ya. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati, tetapi yakinlah kalau kita baik akan bertemu orang-orang yang baik. Itu hasil daripada nilai wisdom dalam perjalanan ini. Nah, kita selanjutnya, kenapa kita traveling juga? Mohon maaf, kita dalam traveling itu harus punya niat dan tujuan. Jadi ingat, saya pun menyarankan, memberikan sharing, nasihat, kalau bisa kita nasihat, adalah dalam perjalanan itu jangan diniati hanya hiburan saja, refreshing saja, tidak. Tetapi niatkanlah untuk, kalau punya hiburan, untuk ibadah kepada Allah, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan juga mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman. Bahkan diniatin nih, dari sekarang sebelum kita pergi jauh itu adalah mendapatkan koneksi silaturahim untuk kita bekerja sama. Ya, karena ingat, kita bekerja sama kalau masalah dunia nggak apa-apa dengan non-muslim juga, bahkan dengan ateis juga nggak apa-apa. Selagi kita bisa menjaga masing-masing hak dan kewajibannya, tidak memarahi kita, tidak jadi masalah. Ya,
Makanya jujur saya sendiri dalam melakukan traveling ke beberapa negara itu bukan tujuannya hanya untuk wisata, bukan. Itu hanya bonus. Tetapi ikut join conference, join study, ya, ada observasi di negara tersebut. Nah, baru waktu lebihannya buat jalan-jalan, kebudayaan, seni, dan sebagainya, melihat tempat wisata. Tapi melihat orang dengan kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, rumah aja ukurannya beda ya. Kalau di Timur Tengah ukuran tuh kayak kubus, di Korea ukurannya begini, Indonesia kan pakai genteng ya. Menarik, rumahnya beda-beda, bajunya juga beda-beda. Saya suka kalau ngedenger orang-orang Thailand ngomong itu aneh, tapi itu seperti lagu. Begitu juga orang Malaysia, mirip dengan kita ngedengar orang Malaysia ngomong itu kayak bagi saya itu kayak lagu gitu, menarik gitu tuh. Nah itu harus kita perhatikan, kenapa bisa begini, dampaknya bagaimana dan sebagainya. Semoga kita Allah berikan hikmah dalam perjalanan-perjalanan kita, traveling. Justru dengan traveling itu nanti akan kita bahas lagi bagaimana saat kita keluar negeri malah jiwa nasionalisme itu makin membara. Semoga nanti next time kita akan bahas. Semoga yang mendengarkan di sini, silakan komentar asal dari mana, namanya siapa, dan mau ke negara mana yang belum. Silahkan, nah kita baca doa bersama-sama, kita baca Al-Fatihah, semoga Allah kabulkan. Ya, jika ada kebenaran, kebaikan, inspirasi datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kesalahan, khilaf datangnya dari saya pribadi, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.